Hey guys, balik lagi sama Haru dan hari ini kita akan bahas mengenai LDR. Ya, hubungan yang penuh tantangan dan resiko ya. LDR adalah suatu hubungan yang dijalani oleh dua orang namun dipisahkan oleh jarak. Jadi banyak banget alasan kenapa orang mau ngambil resiko LDR ya. Mungkin beberapa dari mereka ada yang karena kerja, mungkin karena mereka harus kuliah, atau ada juga loh orang yang memulai hubungan secara LDR. Jadi mungkin mereka ketemu dari game online, dari medsos, atau ya pokoknya online lah ya. Atau bisa juga mereka lagi traveling kemana, terus mereka ketemu orang lain. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai sisi positif dan sisi negatifnya LDR. Pastinya sisi positif dalam LDR lebih mengarah ke arah bagaimana kita berkembang sebagai manusia. Jadi kayak self-development kita tuh benar-benar diuji banget ya untuk LDR ini. Yang pasti LDR memiliki manfaat tersendiri, seperti contohnya membuat kita menjadi mandiri, terus pola pikirnya lebih terbuka. Terus juga kita lebih bisa menghargai waktu sama pasangan kita. Atau nggak harus sama pasangan loh, sama orang lain juga bisa. Nah, LDR itu juga bisa memberi kita ruang untuk bertumbuh. Seperti yang tadi kita udah ngomongin ya, self-development di sini bener-bener diuji gitu. Jadi kita tuh nggak manja sama pasangan. Nah, selanjutnya LDR ini juga bisa melatih kejujuran dan kesabaran kita. Terus kita juga bisa jadi lebih ngehargain waktu. Nggak cuma, balik lagi ya, nggak cuma sama pasangan, tapi ya bisa juga berpengaruh sama orang lain gitu. Misalnya kalian kerja, terus yang dulunya jadi telat, terus karena LDR ini kalian jadi bisa lebih menghargain waktu. Kalau kalian tuh jadi tahu kalau telat tuh salah atau kayak gimana gitu. Nah, yang paling penting LDR juga mengajarkan kita bagaimana cara untuk percaya dan berlatih untuk lebih jujur ya. Gak cuma sama pasangan, tapi sama diri sendiri kita juga gitu loh. Jadi ada positifnya untuk LDR ini tuh lumayan banyak ya. Nah, LDR juga bisa mengajari kita makna cinta. Apa itu cinta dan bagaimana kita menghadapi emosi kita yang namanya cinta ini ya. Abis itu dari cinta itu sendiri juga bisa melatih komitmen kita. Jadi kita menantang diri sendiri dan juga ya pasangan menantang diri mereka sendiri ya. Kita menantang diri kita sendiri untuk sejauh apa sih kita tahu diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa menghargai suatu komitmen. Nggak harus sama pasangan doang, balik lagi. Tapi ya ini kan kita judulnya LDR ya. Jadi pastinya diaplikasikannya ke pasangan. LDR ini sendiri juga bisa ngajarin kita bagaimana caranya menghargai pengalaman-pengalaman dalam hidup kita ya. Jadi LDR ini memberikan sesuatu yang baru. Jadi dari kita pacaran nih misalnya udah 5 tahun terus mendadak harus LDR. Nah, itu kan bisa juga menjadi suatu pengalaman yang tidak terlupakan bagi kita dan pasangan. Nah, mulai dari situlah tantangan kita tuh diuji, tantangan yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sisi negatif LDR. Pastinya banyak orang yang nggak tahan sama tantangan dan resiko yang mereka ambil ketika LDR. Jadinya sisi negatif LDR ini juga bisa memberikan makan pola pikir kita yang negatif terus-terusan. Jadi ya kita jadi agak manja gitu loh. Dikit-dikit ngehubungin si doi, dikit-dikit cemburuan, dikit-dikit curiga. Jadi kita tuh nggak bagus untuk mental kita gitu. Ada beberapa orang yang memang tidak lolos ujian di hal yang ini. Dan pastinya hal itu juga akan memberikan ruang untuk pasangan kita selingkuh. Atau justru kitanya yang selingkuh. Jadi positif negatif tetap ada ya. Dari situlah kita teruji. Selain dari itu, kita juga lebih mudah untuk menggampangkan keadaan ya. Jadi mentang-mentang LDR, mentang-mentang kita anggapnya mereka sibuk, jadi ya kita kayak juga back off sendiri gitu loh. Jadi LDR ini juga bisa menghambat proses adaptasi satu sama lain dari hubungan kita. Misalnya nih,
kalian sok-sokan ngerasa mereka sibuk padahal mereka udah bikin waktu buat kalian. Kalian malah bikin rencana sama yang lain. Jadi di sini kita juga gak hanya mendinai mereka, tapi kita juga ngegampangin gitu loh. Kalau mereka ya bisa ngertiin kita ada ekspektasi dalam diri kalian terhadap pasangan. LDR juga bisa negatifnya ya melewatkan momen penting ya, itu udah pasti. Karena jarak di sini nggak cuma jarak, tapi bisa juga waktu. Mungkin kalian di Jakarta, terus pacar kalian di Adelaide atau di Kanada atau di mana, itu kan jamnya pun berubah. Jadi momen-momen penting kalian sebagai pasangan juga bisa kelewat. Nah, LDR sisi negatif lainnya juga berpengaruh ke kantong kita ya. Karena bagaimanapun juga LDR itu, mungkin kalian mikir kalian udah sering keluar biaya buat bayar restoran atau bayar tempat-tempat nongkrong, bayarin mereka nonton misalnya. Kalian pernah mikir gak kalau LDR itu ternyata juga lebih berat ke kantong kita? Apalagi kita harus bayarin tiket pesawat. Terus juga pastinya kita juga mau momen-momen yang lebih lebih romantis gitu. Jadi sewa tempat untuk makan atau sewa tempat untuk berekreasi bersama pasangan tuh yang maunya yang mewah-mewah gitu. Jadi menimbulkan gaya hidup yang lebih mewah, bahkan terlalu mewah kadang. By the way, kalian pernah mikir gak sih kalau misalkan gak harus tiket pesawat doang, tapi juga bisa bensin. Misalnya kalian masih di satu Indo, tapi beda kota nih, Jakarta sama Bandung gitu kan. Itu aja udah makan waktu, makan bensin, makan ya tempat restoran dan sebagainya gitu. LDR di sini juga kita melawan tantangan yang namanya jenuh ya. Udah pasti karena mungkin kalian dicuekin atau kalian sibuk pasangannya, jadi di sini juga bisa memicu rasa jenuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai resiko-resiko yang ada ketika kalian mulai LDR. Yang pertama, pasti resiko terbesarnya adalah selingkuh. Kita udah sering ngedenger ya, itu lagu lama kaset rusak. Selingkuh itu menjadi suatu tren tersendiri bagi kalangan tertentu. Nah, selingkuh di sini juga menjadi satu resiko ketika kalian LDR. Beda pendapat juga bisa loh menjadi pemicu selingkuh atau resiko yang ada dalam LDR. Jadi misalnya nih, kita nggak ngomongin orang Indo sama orang Indo, tapi misalnya orang Indo sama orang Perancis, itu aja culture-nya tuh udah beda. Gimana caranya kita bisa menerima perbedaan culture itu, dan itu menjadi suatu resiko yang ya lumayan pusing gitu. Nah, resiko selanjutnya ada diabaikan. Jadi kita di sini ngomongin lanjut dari yang masalah waktu ya tadi. Diabaikan di sini menjadi suatu resiko yang menyebalkan pastinya, dan itu resiko yang nggak bisa dihindarin karena kita juga nggak bisa kontrol kapan mereka harus online gitu kan. Untuk beberapa dari kalian, PHP di sini juga bisa menjadi resiko LDR. Jadi misalnya kalian ketemu si orang ini lewat medsos atau lewat online atau lewat game atau gimana gitu kan, karena kan itu koneksinya global ya. Jadi bisa aja di sini PHP tuh menjadi suatu ketidakpastian karena kalian belum pernah ketemu misalnya, atau kalian jarang ketemu sehingga membuat ruang untuk mereka kayak tadi selingkuh atau misalnya bosen atau kayak gimana gitulah. Nah, itu di sini resikonya cukup tinggi ya, karena mereka sendiri nggak yakin gitu. Meskipun mungkin kalian yakin atau mungkin kalian nggak yakin. Nah, selanjutnya resiko mudah curiga. Balik lagi ke sisi negatif tadi ya, cuman ini nyambung ke resiko. Apa yang ada di otak kita juga menjadi resiko untuk hubungan kalian. Makanya banyak banget orang yang kalau misalkan mereka lagi panik nih, mereka telepon miss call berkali-kali, mungkin 70 kali, atau mereka chatting sambil marah-marah padahal pasangannya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ini juga menjadi suatu resiko dan tantangan dalam hubungan kalian. Resiko selanjutnya pastinya mirip-mirip sama yang tadi, ongkos. Ongkos di sini ya kalau kalian memang punya budget ya silahkan, tapi kalau misalkan nggak punya gimana gitu kan. Jadi itu menjadi suatu resiko. Mungkin kalian harus ketemunya jadi lebih lama, mungkin kalian ketemunya harus ditunda karena duitnya kepake. Itu kan
suatu resiko juga ya. Nah, dari pertemuan yang ketunda ini juga mempertaruhkan kepercayaan satu sama lain ya. Jadi balik lagi ke pikiran negatif. Jadi bisa aja kalian tuh mikir kalau misalkan pasangan kalian tuh nunda-nunda ketemu kalian karena ya ada pacar lain, atau misalnya emang mereka nggak yakin terus mereka mendadak nggak mau ketemu, atau kayak gimana gitu loh. Jadi banyak banget resiko yang harus ditanggung ketika kalian tuh LDR. Nah, yang terakhir pastinya aku akan ngebagiin tips buat kalian yang lagi LDR. Yang pertama dan paling penting pastinya adalah komunikasi. Jaga komunikasi kalian dan cara bicara kalian. Pola bicara kalian tuh bisa aja memprovokasi pasangan kalian untuk menjadi marah atau ya mereka tersinggung. Sedangkan jarak di sini menjadi suatu tantangan ya. Terus untuk kalian bisa berkomunikasi dengan lancar, pastinya kalian harus menetapkan waktu dan memperhatikan pola bagaimana kapan pasangan kalian tuh online atau kapan pasangan kalian beraktivitas. Misalnya ada yang tahu jam 7 pagi dia sarapan, habis itu dia jam 8 pergi kerja, jam 9 dia kerja, jadinya nggak bisa dihubungin sampai jam 5. Itu kan suatu pola ya setiap hari. Sisanya ya kalau misalkan dia udah kelar kerja, baru kan patternnya berubah. Nah, yang kedua pastinya kalian harus jujur dan menetapkan komitmen. Jadi komitmen di sini bukan untuk pasangan kalian doang, tapi sama kalian juga. Nah, ini menjadi salah satu tantangan paling gede ya, karena kalian harus ngelawan diri kalian sendiri demi hubungan kalian. Jujur di sini juga berarti keterbukaan ya guys. Jadi misalnya kalian lagi marah nih sama pasangan kalian, ya kalian juga harus terbuka. Kalian harus meluapkan emosi kalian ke pasangan, jangan gak apa-apa terus gitu loh. Karena mereka nggak mungkin ngerti kalian tuh maksudnya apa. Ekspresi di sini diperbolehkan ya, tapi jangan sampai cara kalian berekspresi menyakiti hati mereka. Kalian cukup ngomong sama mereka kayak misalnya nih, sayang aku lagi marah, tapi aku harap kamu ngerti ya aku ngomong apa. Jadi aku harap kita bisa selesaikan lebih dewasa. Itu kan lebih netral, lebih enak untuk didengar ya. Nah, selanjutnya kalian juga harus memperhatikan pola pasangan kalian. LDR di sini kan udah berarti online ya. Kita udah tinggal ngecekin mereka tuh online-nya kapan. Nah, perhatikan pola kapan mereka memiliki waktu untuk kamu. Jadi misalnya nih, jam 7 dia bangun, jam 8 dia say good morning. Abis itu jam 8 sampai jam 5 misalnya ya dia nggak bisa diganggu karena dia kerja misalnya. Nah, dari situ kan kita udah ketahuan nih pola pastinya mereka. Tinggal jam 5 sampai dia tidur itu kan pola yang tidak pasti di sini. Nah, itu juga harus kalian perhatikan. Nah, yang selanjutnya, memang sih komunikasi itu penting, tapi kalian juga nggak boleh loh berkomunikasi berlebihan, karena kalian bisa menaruh beban kepada mereka. Misalnya, kayak mereka ini lagi kepengen me time, terus kalian calling mereka terus, atau kok kalian nggak bales teks aku, kok kamu nggak bales teks aku, ya itu menjadi suatu beban pikiran ya untuk mereka, menjadi beban tanggung jawab kalau ya harus nge-reply. Jadi jangan berkomunikasi berlebihan. Ketika kalian LDR, kalian juga harus memiliki tujuan dan alasan kenapa kalian bertahan. Jadi goal ya, ini kayak relationship goal kalian tuh apa. Jadi kalian punya pemikiran dan ingatan untuk bertahan satu sama lain. Kayak misalnya nih, contohnya kalian ya mau nikah tujuannya, mau punya anak, atau misalnya kalian pengen traveling together gitu kan ke around the world. Itu juga menjadi suatu goal dan alasan untuk kalian bertahan. Tips berikutnya lumayan penting. Jadi kalian memang pasti akan mendengar gosip-gosip yang gak enak mengenai pasangan kalian. Mungkin ya namanya gosip kan gak harus dari pasangannya sendiri, gak mungkin lebih tepatnya ya. Jadi hindari gosip-gosip yang gak perlu gitu loh. Kalau misalkan memang pasangan kalian berbohong, pasti ada alasannya. Kenapa dia memilih untuk berbohong? Biasanya sih ya, kadang-kadang pasangan berbohong juga karena sayang loh. Mungkin dia gak mau bikin kalian
terlalu terbeban pikirannya atau kayak gimana, kalian juga harus beri dukungan ke pasangan kalian, mau apapun hal itu, karena kita nggak pernah ada yang tahu seberapa hebatnya dukungan ini efeknya untuk pasangan kalian. Mungkin dia lagi stres, mungkin dia lagi ada pikiran, lagi ada kerjaan. Cobalah tawarin bantuan, kayak misalnya aku bisa bantu apa, daripada kalian ya udah aku main dulu ya sama teman-teman aku, nanti aku balik lagi. Itu kan lebih agak nggak sopan ya, karena gimana pun juga pasangan kalian lagi butuh kalian, dan kalian tuh lagi LDR loh, inget loh. Dalam LDR kalian juga penting loh kalau punya hobi masing-masing. Jadi ketika kalian lagi menjalankan hobi masing-masing ini, kalian nggak terus-terusan keinget sama hal-hal negatif yang ada di pasangan kalian. Kayak misalnya kalian lagi cemburu nih sama satu cewek, terus pastinya kalian kepengen banget ngelabrak atau ngomong ke pasangan kalian kayak kalian tuh cemburu, tapi kan udah pernah diomongin nih, jadi nggak komunikasi berlebihan kayak tadi. Kalian juga harus kompromi sama pasangan kalian. Dalam LDR penting juga loh kalau kalian tuh kirimin hadiah buat pasangan kalian. Jadi ada reason buat pasangan kalian tuh untuk inget kalian gitu. Nah, penting untuk kalian juga yang lagi LDR untuk mengingat pasangan kalian. Jadi mengingat pasangan kalian tuh udah pasti ya, cuman maksudnya tuh di sini kalian setting lah, misalnya jam 7 kalian teleponan. Jadi sempetin waktu untuk ketemu sama pasangan kalian, sempetin waktu untuk ngobrol sama pasangan kalian. Misalnya kalian punya waktu 1 jam atau 15 menit juga cukup, misalnya kalau kalian lagi sibuk banget. Nah, jangan lupa untuk ngasih pasangan kalian tuh hadiah-hadiah kecil juga. Surprise-surprise seperti ini yang membuat mereka tuh inget sama kalian. Jadi momen-momen sweetnya juga masih dapet. Itu kan penting banget ya di LDR. Nah, tips terakhir, jangan lupa untuk mengunjungi pasangan kalian secara real ya, jadi bertatap muka gitu. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan ongkos untuk bertemu mereka, karena yang namanya LDR pasti pengen punya quality time juga ya. Dengan kalian LDR ini quality time juga meningkat kalau kalian ketemu. Jadi nabunglah, terus juga bikin rencana sama pasangan kalian, terus temuin. Oke guys, sekian mengenai LDR beserta tips dan triknya ya. Aku harap yang kalian lagi LDR ini langgeng, gak banyak masalah, gak banyak drama. Jangan sampai banyak drama, jangan dibikin dramanya. I hope you like the video, I hope you enjoy the video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain notifikasi kalian. Bye-bye!